Apa itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan adalah bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan. Tujuannya untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa dengan memanfaatkan SDA yang dapat diperbaiki. B. Aplikasi teknologi ramah lingkungan. 1. Teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Ada beberapa contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. A. Mobil tenaga surya. B. Mobil listrik. C. Kendaraan hidrogen. A. Mobil tenaga surya. Mobil tenaga surya adalah mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. B. Mobil listrik. Mobil listrik merupakan kendaraan yang menggunakan energi listrik untuk menggerakkan mesin. Mobil ini menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi lain. C. Kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. 2. Teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang industri yaitu biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi oleh pelapuk kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan ini biasanya dilakukan oleh beberapa jenis mikroba dan jamur. 3. Teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Ada beberapa teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang dimanfaatkan, diantaranya adalah biofuel, sel surya, biogas, fuel cell, dan hydrogen power, ocean water, geothermal, serta hydropower. A. Biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar berasal dari bahan-bahan organik. Ada dua jenis biofuel, yaitu dalam bentuk etanol dan biodiesel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Contoh tumbuhan yang memiliki karbohidrat tinggi adalah jagung, sorghum, dan singkong. Biodiesel merupakan bahan bakar alami yang biasanya diperoleh dari lemak nabati. B. Sel surya. Sel surya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. C. Biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar yang biasa digunakan di rumah-rumah. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang dapat hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bahan organik yang paling sesuai untuk produksi biogas adalah bahan organik yang berbentuk padat, cair, dan homogen. D. Fuel cell dan hydropower. Sesuai namanya, teknologi ini memanfaatkan gas hidrogen untuk sumber listrik. Namun, gas hidrogen ini harus dicampur dengan senyawa lain agar tercipta hidrogen yang ideal untuk kebutuhan. Contohnya H2 dan O2 akan menghasilkan panas yang cukup untuk menghasilkan listrik. Ocean power. Teknologi satu ini sama dengan hydropower, namun dibangun melintasi bibir pantai dan muara. Masih sedikit negara yang menerapkan teknologi ini karena biaya operasional yang cukup banyak. F. PLTPB atau geothermal. Energi geothermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Ada 3 jenis pembangkit listrik panas bumi sebagai berikut. 1. Pembangkit uap garing. 2. Pembangkit flash steam. 3. Pembangkit siklus biner. G. PLTA atau hydropower. Hydropower menggunakan energi gerak pada aliran air untuk menjadi energi listrik. Cara yang paling umum dalam pemanfaatan hydropower ini adalah dengan membangun bendungan yang membentangi sungai besar untuk membentuk penampungan air. 4. Teknologi ramah lingkungan. Di bidang lingkungan, ada beberapa contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan, yaitu bioremediasi, biopori, daur ulang dan pengomposan, teknologi pemurnian air. A. Bioremediasi. Bioremediasi merupakan bidang bioteknologi yang memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan zat pencemar atau polutan. B. Biopori. Biopori adalah teknologi alternatif yang sederhana untuk penyerapan air hujan yang dapat mencegah banjir di musim hujan dan juga dapat menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. C. Daur ulang dan pengomposan. Daur ulang adalah strategi pengelola sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemprosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk material bekas. Daur ulang sampah dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu daur ulang limbah organik dan limbah anorganik. 2. Pengomposan. Kompos merupakan pupuk alami yang terbuat dari bahan organik yang merupakan sisa buangan makhluk hidup, tanaman, ataupun hewan. D. Teknologi pemurnian air. Pemurnian air merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia,
kontaminasi biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air terkontaminasi. Tujuan dari proses ini yaitu untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Ada banyak teknologi dalam pemurnian air, di antaranya adalah teknologi pemurnian air sederhana dan teknologi osmosis balik. C. Teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi tidak ramah lingkungan adalah teknologi yang menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Beberapa teknologi yang tidak ramah lingkungan adalah teknologi pengolahan minyak bumi dan teknologi pengolahan batu bara. D. Perilaku hemat energi dalam keseharian. Beberapa contoh hemat energi dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mematikan keran air, TV, komputer, dan lampu jika sudah tidak digunakan. 2. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk mengurangi polusi udara. 3. Memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. 4. Mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. 5. Tidak berperilaku boros.